Oke, tentu ini Melo Ice. Oke. Dia minumnya macam jenis, minumnya jenis. Ini tarik pelan-pelan sini, tarik pelan-pelan sini. Oke. Dan kita minum sikit dulu. Good. Kau memang setan, memang babi yang kau ni. Halo para manusia, balik lagi di channel yang manusiawi ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sekali lagi merangkum sebuah alur cerita anime dari anime yang kemarin aing bahas. Anime ini berjudul Godzilla Singular Point episode 7-10. Setelah kemarin dan kemarinnya lagi saya membahas episode 1-6, sekarang waktunya saya membahas episode 7-10. Dan tanpa berbacot-bacot lagi, inilah dia alur cerita anime Godzilla Singular Point episode 7-10. Setelah kemarin kita diperlihatkan dengan munculnya seekor makhluk raksasa misterius yang mengikuti rombongan Manda dan menyerang bala tentara Jepang, sekarang telah terverifikasikan bahwa makhluk tersebut adalah salah satu jenis Godzilla yang bernama Aquatilis Godzilla. Dan sekarang dia dan rombongan Manda sudah sampai di kota Tokyo. Namun di sini kita diberi cuplikan bahwa sang Aquatilis Godzilla seperti berusaha memangsa Manda-Manda yang ada di sana. Entah apa motif dan inovasi ia melakukan hal tersebut, tapi yang pasti setelah naik ke daratan, Aquatilis Godzilla seketika berubah menjadi amfibia Godzilla. Shift berganti ke Shion dan Habel yang tengah memperdebatkan mengenai teori tentang Anguirus yang mampu melihat masa depan. Yang seperti kita tahu di episode sebelumnya, muncul seekor makhluk misterius yang bernama Anguirus yang mempunyai kekuatan membantulkan peluru, yang dimana peluru mempunyai kecepatan yang amat sangat cepat dan butuh perhitungan yang amat sangat matang untuk dapat mengubah jalur peluru tersebut. Jadi intinya Anguirus sebenarnya sudah tahu jalur peluru tersebut sehingga ia dapat memantulkannya ke jalur yang lain. Ringkasnya, Anguirus sudah mengetahui masa depan sebelum masa depan tersebut terjadi. Sedangkan di sisi yang lain, Dr. Lee dan Mei tengah berangkut menuju ke London dengan mempergunakan pesawat, dan mereka berdua sekali lagi membahas mengenai archetype yang membagongkan, di mana si Mei pun berkata dan berilustrasi bahwa archetype adalah membuat cahaya yang berada di dalam archetype telah melewati dua dunia sekaligus. Ini disebut sebagai distorsi waktu, tapi ini membutuhkan sebuah latar atau sebuah penengah atau perbatasan untuk dapat melewati dua dunia tersebut. Dan si Dr. Lee menjelaskan bahwa itu disebut sebagai singular point, sebuah portal antar dimensi. Sedangkan di Shiva, si Bibi tengah menyiapkan sebuah rencana untuk menghabisi Salunga dengan mempergunakan orthogonal diagonalizer. Sedangkan karena invasi Pararadon di London menyebabkan pesawat yang dinaiki oleh si Mei dan Dr. Lee harus mendarat darurat di sebuah bandara. Dan ketika sedang menunggu jemputan, si Mei pun tanpa sengaja mendapat kabar bahwa rupanya debu merah yang berada di sekitar para kaiju ternyata membuat kehidupan para kaiju menjadi lebih lama. Lalu si Mei pun bertanya kepada Dr. Lee apa sebenarnya debu merah tersebut. Lalu si Dr. Lee pun menjelaskan bahwa debu merah merupakan fase pertama dari archetype. Archetype mempunyai 13 fase. Fase pertamanya adalah debu merah dan ketiganya adalah archetype, sedangkan yang lain masih tanda tanya. Sedangkan di Otaki Factory, si Goro pun memperkenalkan kepada para rekan-rekannya bahwa dia telah mendapatkan tanduk Anguirus dari pertempurannya yang kemarin, yang dimana ia ingin mempergunakannya sebagai senjata Jet Jaguar supaya dapat melawan monster yang lebih ganas lagi. Sedangkan di Misakyoku, si Sato tengah mengecek tulang belulang Godzilla yang berada di bawah tanah. Dia berpikir siapa tahu aja ternyata teori si Yun benar kalau tulang tersebut menghasilkan lagu Apalu Upala, dan setelah dicek ternyata benar saja. Tulang tersebutlah dalang dibalik ini semua. Namun ketika hendak balik lagi, tiba-tiba ada seseorang yang menyetrum si Sato dari belakang, dan orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah si Kai. Kembali ke si Mei dan Dr. Lee, mereka berdua tengah dalam perjalanan menuju ke pelabuhan terdekat, dan di tengah perjalanan mereka berdua pun ngobrol-ngobrol soal archetype. Lalu si Dr. Lee pun menjelaskan kepada si Mei bahwa manusia yang pertama kali menemukan archetype adalah Dr. Ashihara. Dia pertama kali menemukan debu merah di tubuh seekor ubur-ubur. Setelah puas ngobrol-ngobrol, mereka semua pun lanjut. Sedangkan di Shiva, si Bibi tengah menyiapkan sesuatu untuk menghabisi Salunga. Setelah berhasil menerobos gerbang yang satu, si Salunga pun lanjut untuk menerobos gerbang yang kedua.
Namun belum sampai di permukaan, sang Salunga pun akhirnya dihadang oleh si Bibi yang membawa sebuah bom bernama Orthogonal Diagonalizer, yang dimana bom ini mampu menetralisir debu merah menjadi partikel-partikel yang lebih padat. Alhasil ketika bom tersebut meledak menyebabkan debu merah yang berada di sekitar Salunga akhirnya mengkristal dan menyebabkan Salunga akhirnya terkurung. Si Bibi pun merasa senang karena percobaan ini akhirnya berhasil. Namun bagaimanapun juga efek Orthogonal Diagonalizer tidak bekerja secara permanen dan sewaktu-waktu akan meleleh. Tapi seenggaknya hal ini mampu mendiamkan Salunga selama beberapa saat. Sedangkan di Otaki Factory, Sion and Friend tengah memperbaiki Jet Jaguar dan mengupgrade beberapa bagian tubuhnya. Juga mereka membuat sebuah senjata baru untuk Jet Jaguar berupa sebuah tombak yang terbuat dari tanduk Angwirus. Juga mereka telah membluetooth asisten HP Sion untuk mengontrol Jet Jaguar. Jadi sekarang Jet Jaguar mampu terkontrol secara otomatis. Setelah itu Shigoro pun mengajarkan beberapa teknik karate kepada Jet Jaguar, dan setelah dianggap hebat, Shigoro pun akhirnya bersiap untuk membawa Jet Jaguar untuk menghadapi Godzilla. Sedangkan di sisi yang lain, para militer SDF pun berusaha untuk mengalahkan Godzilla dengan menembakinya dengan misil. Namun amfibia Godzilla yang mengamuk akhirnya menyemburkan nafas atomnya, yang dimana semburan atom amfibia Godzilla mengeluarkan sebuah gas nitrogen, dan alhasil karena gabungan antara gas nitrogen dan misil menyebabkan sebuah ledakan yang amat sangat dahsyat. Ledakan ini langsung memusnahkan semua debu merah yang berada di sekitar Godzilla, dan dikabarkan bahwa Godzilla sendiri mati karena ulahnya tersebut. Itu artinya usaha Otaki Factory untuk mengalahkan Godzilla semuanya dibatalkan. Namun ketika hendak balik ke Otaki Factory, mereka mendapati ada sesuatu yang tergeletak di pantai. Benda itu tidak lain tidak bukan adalah bangkai dari seekor manda. Lantas mereka semua pun mengeceknya. Sedangkan pihak SDF dan ilmuwan tengah mengecek mengenai bangkai Godzilla. Namun setelah dicek, mereka mendapati bahwa benda yang berada di sekitar Godzilla itu bukanlah bangkai, melainkan itu adalah kepompong. Dengan kata lain, ada sesuatu di dalamnya. Sedangkan si satu dari Misakiyoko tengah mencari informasi mengenai keberadaan Dr. Ashihara, dan di sebuah kantor pos ia menemukan ada sebuah surat yang dikirimkan untuk Dr. Ashihara 30 tahun yang lalu, dan surat tersebut dialamatkan ke Upala, India. Jadi si satu pun berspekulasi bahwa Dr. Ashihara berada di India. Sedangkan si Mei dan Dr. Lee tengah menaiki kapal menuju ke London. Namun ketika lagi ngobrol santuy, tiba-tiba mereka mendapati ada seekor radon yang terbang di atas mereka. Bukan hanya radon, ada beberapa ekor manda yang tiba-tiba menabrak kapal mereka. Lantas si Mei dan Dr. Lee pun bergegas untuk menuju ke rumah lama Dr. Ashihara yang berada di London. Dan setelah sampai, Dr. Lee pun memperkenalkan kepada si Mei mengenai sebuah ruangan yang berisikan dokumen-dokumen yang dibuat oleh Dr. Ashihara. Sedangkan di sisi yang lain, si Bibi tengah dihukum oleh Tilda atasannya atas ulahnya yang hampir saja membahayakan fasilitas Shiva. Namun Steven datang dan mengalak bahwa kelakuan si Bibi ini telah menyelamatkan dunia. Kalau bukan karenanya, mungkin Salunga sekarang sudah memporak-porandakan dunia. Sedangkan di sisi yang lain, si Yun and Friend tengah mengecek bangkai manda, dan mereka menemukan ada sebuah lubang besar di perut manda. Dari bekas gigitannya, mereka berspekulasi bahwa ini adalah ulah dari serangga laut. Setelah itu mereka pun pergi dan mendapati bahwa Jet Jaguar tengah bermain permainan angkat jari dengan para bocil sok keras. Setelah itu si Yun dan Habel pun memanggil Jet Jaguar, dan si Jet Jaguar pun pamit untuk pergi. Dan ketika sedang dalam perjalanan, si Jet Jaguar pun berkata bahwa dia telah menang 10 kali berturut-turut. Jet Jaguar sudah tahu jari mana yang akan bocil tersebut angkat sehingga ia dapat menang 10 kali berturut-turut. Dengan kata lain, si Jet Jaguar sudah tahu masa depan sebelum masa depan tersebut terjadi. Hingga tiba-tiba si Jet Jaguar mendapati ada sebuah pergerakan misterius, dan muncullah seekor makhluk yang mirip seperti seekor laba-laba bernama Kamanga. Kamanga berusaha memangsa mereka tapi berhasil dihadang oleh Jet Jaguar. Tapi ini semua belum berakhir karena 6 Kamanga yang lain akhirnya datang dan berusaha membalaskan dendam temannya yang mati. Sedangkan di sisi yang lain, si Mei dan Peruto tengah mengecek-ngecek mengenai dokumen yang dibuat oleh Dr. Ashihara, dan mereka mendapati bahwa dokumen tersebut hanya berisikan coretan-coretan yang amat sangat gak jelas. Tapi si Peruto berspekulasi bahwa coretan-coretan yang melingkar merupakan ilustrasi dari superkomputer. Seperti yang dikatakan Dr. Lee di dalam mobil tadi, bahwa Dr. Ashihara telah melihat sebuah kesalahan dari superkomputer sehingga menyebabkan sebuah bencana. Tapi pertanyaannya, bencana apa itu? Sedangkan di sisi yang lain, si Jet Jaguar tengah bertarung melawan para Kamanga yang datang semakin banyak. Tapi untungnya Jet Jaguar mampu mengalahkan semuanya, walaupun ada satu Kamanga yang lolos. Tapi salah satu rekan dari tim pencari telah menghilang dan kemungkinan telah dibawa oleh Kamanga yang lolos. Lantas setelah itu si Jet Jaguar pun memberanikan diri untuk mengecek ke sarang para Kamanga. Tapi di lain cerita, para Kamanga yang sudah mati rupanya telah bangkit kembali dengan seekor makhluk yang menunjang hidup mereka. Makhluk tersebut bernama Hanega. Namun di lain tempat, si Jet Jaguar pun mendapati bahwa ada Kamanga lain di dalam sarang yang jumlahnya sangat
sangat banyak. Sedangkan di sisi yang lain, pihak militer tengah menghabisi kepompong Godzilla supaya makhluk yang ada di dalamnya tidak menetas. Tapi kenyataan sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi. Muncullah seekor makhluk dari dalam kepompong Godzilla dan perkenalkan Terrestris Godzilla. Terlihat setelah menetas, Terrestris Godzilla seperti memuntahkan sesuatu dari mulutnya, tapi militer bodoh amat. Mereka tetap menembakkan misil ke tubuh Terrestris Godzilla. Namun di tembakan kedua, Terrestris Godzilla seperti mengontrol debu merah untuk menahan misil tersebut supaya tidak jatuh ke tubuhnya. Setelah itu, ia pun berancang-ancang untuk menyemburkan nafas atomnya. Sedangkan di sisi yang lain, si Jaguar tengah bertarung dengan kerumunan Kabanga yang amat sangat banyak. Pertarungan ini menjadi semakin sulit karena para Kabanga sekarang sudah tidak bisa mati lagi karena ulah Hadega. Lantas karena takut kepijak-pijak, Yun and Gang pun akhirnya memilih untuk bersembunyi di sarang Kabanga. Keadaan semakin sulit karena tak lama lagi baterai Jaguar bakal habis. Hingga mereka pun melihat rekan tim pencari yang hilang. Hingga salah satu rekan tim pencari pun akhirnya mempunyai ide untuk kabur menggunakan kapal yang berada di dekat mereka. Sedangkan di sisi yang lain, si Mei dan Perutu masih juga berusaha mencari tahu mengenai dokumen Ashihara. Hingga ketika lagi ngecek-ngecek, mereka pun mendapati ada sebuah dokumen yang berisikan waktu bencana tersebut akan terjadi. Dengan kata lain, ini adalah ramalan untuk bencana yang akan dihadapi oleh alam semesta. Panik, si Mei pun bergegas untuk memberitahu si Dr. Lee. Dan si Mei menemukannya tengah video call bareng Shiva. Lantas si Mei pun segera menjelaskan mengenai temuannya dan ia pun berkata bahwa Dr. Ashihara telah meramalkan sebuah bencana dahsyat yang akan terjadi pada alam semesta. Terbukti dari sebuah puisi berbahasa India yang jika ditranslate ke Indonesia artinya adalah sebuah bencana yang akan terjadi jikalau terdapat sebuah ledakan besar menjulang ke langit seperti sebuah pilar raksasa. Mendengar itu, si Bibi pun bergegas untuk mempercepat proses pembuatan orthogonal diagonalizer. Namun si Mei bersikeras untuk mencegah bencana tersebut dulu baru orthogonal diagonalizer. Tapi si Dr. Lee malah menyuruh si Mei untuk lebih baik diam. Hingga si Bibi mendapat kabar bahwa Salunga yang terkurung di fasilitas Shiva sekarang sudah menghilang. Sedangkan segerubungan Radon tengah menuju ke London. Si Dr. Lee dan Mei pun bergegas untuk pergi. Sedangkan Bibi dan seekor anaknya pun akhirnya memilih untuk pergi dan mencari Salunga yang hilang. Sedangkan si Mei dan Dr. Lee mendapat masalah karena ada sebuah kemacetan. Apalagi ada segerubungan Radon yang segera menuju ke arah mereka. Mereka pun memilih untuk bergegas dengan berjalan kaki. Tapi si Dr. Lee tidak selamat dan tewas di mangsa para Radon. Sedangkan di sisi yang lain, si Goro dan Habel pun menyelamatkan rekan tim pencari yang terjebak, dan setelah menyelamatkannya mereka pun bergegas menuju ke kapal. Sedangkan si Jaguar mengalihkan perhatian Kabanga supaya tidak mengacau si Yun and Gang. Namun tanpa sengaja ada sebuah minyak yang tumpah dan menyebabkan sebuah ledakan yang cukup besar. Jaguar baik-baik saja, namun Kabanga yang lain pun datang ditambah dengan Kabanga yang bisa terbang yang bernama Sarunga. Hingga akhirnya si Jaguar pun melaksanakan protokol darurat dengan melepas sebuah baterai pada tubuhnya sehingga ia dapat bergerak dengan amat sangat lincah. Hingga pada akhirnya si Jaguar pun berhasil lolos dan kabur. Mereka semua pun bernafas lega akhirnya bisa lolos dari kejaran para Kabanga dan Sarunga. Hingga mereka pun melihat keadaan kota Tokyo dalam keadaan yang menyedihkan dengan sebuah ledakan yang amat sangat besar seperti sebuah pilar raksasa. Sementara itu militer pun berusaha semampu mungkin untuk mengalahkan Terrestris Godzilla. Hingga mereka pun melihat pertempuran antara Terrestris Godzilla melawan seekor Radon raksasa. Namun uniknya dengan sekali sembur oleh Terrestris Godzilla, Radon tiba-tiba hancur seketika dan jatuh ke tanah. Sementara itu Yun dan Habel pun kembali mencari tahu mengenai rumah misterius yang ada di awal episode. Di sana mereka menemukan sebuah dokumen yang berisikan coretan-coretan yang sama persis seperti yang dimiliki oleh si Mei, yang berarti tidak lain dan tidak bukan pemilik rumah ini adalah Dr. Ashihara. Sedangkan si Mei yang sudah sampai di Dubai masih menunggu kedatangan si Bibi yang tak kunjung datang. Hingga si Mei pun bertemu dengan putri si Bibi yang bernama Lina. Si Lina menjelaskan bahwa dia datang untuk menggantikan si Bibi yang tak bisa datang karena mengurusi Salunga. Ia juga membawakan data orthogonal diagonalizer yang diminta oleh si Mei. Partner Dr. Lee bertugas untuk menjaga data tersebut, sedangkan si Mei akan ikut dengan si Lina untuk bertemu dengan Bibi. Saat perjalanan, si Lina pun menjelaskan mengenai kepribadian ayahnya yang tidak suka dengan orang yang lebih cerdas darinya. Jadi itulah kenapa
pasti Dr. Lim menyuruh si Mei untuk diam ketika berada di hadapan Bibi. Sedangkan di sisi yang lain, Siyun dan Habel pun berhasil menemukan sebuah dokumen yang berisikan kode-kode yang sangat membingungkan. Namun setelah dianalisa, ternyata kode-kode tersebut berisikan waktu dan kejadian yang terjadi pada saat itu. Salah satunya adegan ketika Siyun dan Habel membobol Misakioku di episode pertama, yang artinya kode-kode ini berisikan kejadian-kejadian yang terjadi di masa depan. Shift berganti ke Yamamoto yang tengah ngobrol-ngobrol bareng si Sato, dimana setelah mencari informasi mengenai Dr. Ashihara, si Sato pun akhirnya mendapatkan informasi bahwa Dr. Ashihara terlahir di sebuah desa yang pernah terkena oleh serangan makhluk raksasa. Makhluk tersebut berhasil dibunuh dan kerangkanya disimpan oleh Dr. Ashihara di bawah Misakioku. Hingga ketika sedang asik ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Yamamoto mendapat kabar bahwa alarm di Misakioku kembali menyala. Selain alarm, lagu Apalu Upala pun juga kembali terdengar, hingga Shift pun berganti kepada si Mei dan Lina yang tengah mencari si Bibi, hingga mereka melihat ada sebuah desa yang terkepung oleh debu merah. Merasa ada sesuatu, si Lina pun tancap gas menuju ke desa tersebut, dan terlihat di sana ada si Bibi dan beberapa polisi India yang tengah menembaki Salunga yang tengah mengamuk. Dan dengan mempergunakan orthogonal diagonalizer, si Bibi pun berhasil mengurung Salunga lagi. Dan tak lama si Lina dan Mei pun datang dan mengecek kondisi si Bibi. Sedangkan di sisi yang lain, Godzilla yang berada di Tokyo pun akhirnya kembali berevolusi lagi menjadi spesies puncak dari evolusi Godzilla yang bernama Ultima Godzilla. Baru muncul, militer pun seketika langsung menembaki Ultima Godzilla dengan misil mereka. Alhasil Ultima Godzilla pun mengamuk dan langsung menyemburkan nafas atomnya ke arah para militer. Terlihat di sini bahwa kekuatan Ultima Godzilla amatlah teramat sangat dahsyat. Bahkan hanya dengan sekali sembur, semua yang ada di sekitarnya seketika langsung meleleh dan membuat kota Tokyo seketika berubah menjadi lautan api.